Berjumpa lagi semuanya yang sedang duduk di warung Bude Yanti. Pada saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan yang pada saat ini masih berlatih. Lalu tubuh Xiaoyan membesar hingga mencapai ukuran 1.000.000 kaki menjulang megah di tengah lautan api yang menyala-nyala. Kemudian pemandangan yang luar biasa ini mengguncang hati setiap orang yang menyaksikan dari kejauhan. Tidak sedikit dari mereka tercengang menyadari bahwa makhluk sebesar dan sekuat itu hanya mungkin berasal dari ras agung yang telah lama dilupakan, yakni klan dewa asli. Lalu kelima tokoh yang baru saja diselamatkan oleh Xiaoyan menampilkan ekspresi dengan dipenuhi keterkejutan. Kemudian dalam benak mereka nama besar klan dewa asli masih membekas kuat meski dunia yang luas telah hancur dan keberadaan para anggotanya nyaris punah di sejarah dunia. Kehadiran seorang dewa asli yang masih hidup merupakan hal yang langka dan hampir tidak terbayangkan. Sementara itu perhatian King Teng terpusat pada raksasa di tengah kobaran api. Tatapannya dipenuhi dengan keraguan dan ketidakpercayaan. Xiaoyan benar-benar menelan api pemusnahan secara langsung dengan kekuatan fisik. Api itu bukanlah nyala api biasa melainkan lautan api yang dipenuhi hukum kehancuran yang luar biasa dahsyat. Baginya mustahil ada makhluk yang berani mengambil resiko sebesar itu kecuali makhluk itu bukan manusia biasa. Berbagai pertanyaan juga pada saat ini memenuhi pikirannya. Apakah Xiaoyan melahap untuk menempa tubuhnya? Ataukah Xiaoyan sedang berusaha memahami hukum kehancuran dari dalam? Hal ini sepertinya bertujuan meningkatkan peluang untuk menguasai api pemusnahan. King Teng memejamkan mata mencoba menenangkan diri dan memulihkan luka-lukanya. Meskipun telah diselamatkan, dirinya belum melupakan tujuan utama perjalanan ini, yakni merebut api pemusnahan atau api nirwana. Keyakinan King Teng tetap teguh dan dirinya masih dipenuhi dengan rasa percaya diri. Dirinya telah menyiapkan kartu truf untuk menghadapi bahaya ini dan bukan tanpa alasan dirinya datang ke lautan api yang membara ini. Setelah kelimanya pulih dari luka-lukanya, mereka segera melanjutkan perjalanan. Kesempatan telah terbuka. Jika Xiaoyan masih sibuk menelan api di satu sisi, maka mereka masih memiliki waktu untuk bergerak lebih dulu dan menemukan api nirwana. Namun bahaya yang menanti mereka di depan bahkan tidak kalah mengerikan dari lautan api itu sendiri. Sementara itu Xiaoyan terus membiarkan tubuhnya ditempa oleh api pemusnahan. Tubuh raksasanya menyerap energi dengan intensitas yang meningkat dan sub api nirwana mulai bermunculan dalam jumlah besar mengendap di dalam tubuhnya. Jumlahnya mencapai puluhan dan terus bertambah bagaikan arus tidak berkesudahan yang terus mengalir masuk. Di dalam pusaran api itu Xiaoyan perlahan memahami esensi dari hukum kehancuran. Dirinya menyadari bahwa kehancuran bukanlah akhir dari segalanya melainkan sebuah permulaan baru. Dirinya bukan kepunahan tetapi merupakan sebuah transformasi. Dirinya bukan keputusasaan melainkan titik awal dari kehidupan yang baru. Hukum itu dingin dan mematikan seperti musim dingin, namun di dalamnya tersembunyi vitalitas musim semi. Baginya konsep kehancuran pada saat ini telah berubah. Dirinya tidak lagi melihatnya sebagai pemusnahan belaka tetapi sebagai jalan agung yang mengikuti siklus kelahiran dan kematian semesta. Bila Xiaoyan menghendaki sesuatu lenyap maka kehendaknya akan menjadi kenyataan. Bila Xiaoyan ingin kehidupan tumbuh dari kehancuran maka hukum itu pun akan patuh padanya. Disitulah inti dari kekuatan sejati hukum kehancuran. Seiring waktu proses penyerapan api pemusnahan semakin cepat, sub api pemusnahan yang terkumpul di dalam tubuh Xiaoyan mengembun hingga mencapai jumlah 100. Meski tidak dapat berubah menjadi inti asal, sub api itu tetaplah berharga. Semakin padat semakin besar manfaatnya untuk masa depan. Xiaoyan juga memerintahkan wanita roh api yang kini sepenuhnya tunduk pada Xiaoyan untuk mengumpulkan semua nyala api pemusnahan yang tersisa di sekitar. Arus energi dari berbagai penjuru segera tertarik masuk ke dalam lautan api membentuk pusaran besar yang terus memberi makan tubuh raksasa itu. Xiaoyan mulai merenung tentang batas kekuatan dari klon dewa asli.
Xiao Yan bertanya-tanya kapan klon itu akan mampu menembus ke tingkat bintang kedua dari ranah dewa kuno melalui penempaan tubuh semacam ini. Namun Xiao Yan sendiri juga tidak memahami detail pasti mengenai tingkat kultivasi klon tersebut. Satu-satunya tanda yang dirinya tahu hanyalah segel bintang putih yang terukir di tengah alisnya. Klon dewa asli tidak mungkin menembus ranah leluhur dan bahkan kultivasi tubuh fisiknya pun semakin sulit. Oleh karena itu tujuan fokus utama Xiao Yan saat ini adalah meningkatkan ranah jiwanya sendiri terlebih dahulu sebelum memikirkan hal yang lain. Dengan bantuan wanita roh api yang memiliki akses langsung ke sumber api, Xiao Yan kini dapat menghabiskan waktu lebih lama untuk melahap dan memadatkan api pemusnahan. Proses itu terus berlangsung dan jumlah energi yang berhasil dikumpulkan di dalam tubuhnya semakin besar dan tidak terbendung. Sementara itu di kehampaan tidak berujung di luar sensi, para dewa Taiksu berkumpul tanpa henti seperti riak waktu yang mengendap dalam sunyi. Di tengah kehampaan itu sebuah kantung darah berdenyut perlahan seolah menjadi pusat dari kekuatan misterius yang sulit dipahami. Di dalamnya tersembunyi sosok tubuh ramping yang tengah terbentuk. Cairan bening di dalam kantung itu mulai surut dengan cepat, mengering seolah diserap oleh tubuh yang dikandungnya. Sosok itu mulai bergerak, tubuhnya sedikit bergetar, kemudian dengan lembut mengulurkan tangannya. Dirinya merobek permukaan kantung dan segera melangkah keluar dengan perlahan. Dirinya memiliki tubuh ramping dengan kulit seputih salju. Kilau air membalut sekujur tubuhnya memberi kesan lembut dan halus seperti makhluk yang baru saja dilahirkan dari alam yang tidak dikenal. Dari punggung hingga pinggangnya 3000 helai benang sutra menjuntai berayun setiap kali dirinya melangkah, memberikan kesan rapuh namun mempesona. Namun meskipun begitu tatapan matanya kosong hampak tanpa jiwa ataupun ingatan. Dirinya berdiri tanpa ekspresi seperti boneka yang belum diberi perintah hidup. Di hadapan sosok tersebut berdiri Xuan Qing, sang pangeran. Kedua sosok yang bertanggung jawab atas penciptaan replika ini. Tatapan Xuan Qing menusuk penuh perhitungan dan dirinya menilai hasil kreasinya dengan tajam. Dirinya ingin membandingkannya dengan sosok asli yang ingin dirinya tiru, yakni permaisuri dari alam sejati Xuan Yin, yakni Chen Xianyuan. Xuan Qing mengamati tubuh tiruan itu namun raut wajahnya tetap tidak puas. Meskipun kemiripan telah mencapai 90%, masih ada sesuatu yang hilang. Jiwa asli dari Chen Xianyuan masih menjadi sebuah misteri. Sosok ini hanyalah cangkang yang cantik tanpa kedalaman, tanpa inti, dan terlalu mudah dibaca untuk bisa digunakan sebagai alat tipu daya. Sementara itu di sekeliling Xuan Qing pada saat ini terhampar lautan mayat putih. Tubuh-tubuh ini adalah tubuh-tubuh yang gagal menyerupai sosok Chen Xianyuan. Masing-masing menunjukkan ketidaksempurnaan kecil yang membuatnya ditolak menjadi sampah dalam proyek replika yang mengerikan ini. Xuan Qing juga pada saat ini memiliki ekspresi yang tampak dipenuhi dengan ketidaksabaran. Informasi terakhir yang dirinya terima para penyelidik yang dikirim ke alam sejati Xuan Yin untuk mencari ingatan asli Chen Xianyuan belum kembali. Meskipun ada desas-desus tentang kemajuan mereka, prosesnya masih terlalu lambat. Dirinya pada saat ini menuntut percepatan dan jika tidak maka nyawa mereka akan menjadi harga yang harus dibayar. Tanpa banyak bicara Xuan Qing segera memberikan perintah lebih lanjut. Tubuh replika itu masih dianggap kurang sempurna, kulitnya belum cukup lembab dan bentuk tubuhnya masih belum sesuai ekspektasi. Dirinya memerintahkan penyesuaian lanjutan sebelum akhirnya meninggalkan ruangan, membiarkan replika itu diam di tempat menunggu saat dirinya akhirnya akan dibuang seperti yang lain. Selain dari tubuh-tubuh yang tergeletak di sekeliling juga ada ratusan kantung darah yang menggantung. Masing-masing berdiri sosok ramping yang identik. Semuanya merupakan hasil eksperimen menggunakan teknologi Taiksu yang memanfaatkan rekayasa dari sungai Styx. Ini adalah upaya besar-besaran untuk menciptakan kembali sosok Chen Xianyuan yang legendaris. Sementara itu di tempat lain situasi tampak berubah drastis.
api dari lautan api pemusnahan api yang dulunya menelan siapapun yang mendekat tiba-tiba lenyap begitu saja. Jurang mengangak kini menggantikan kobaran api menarik perhatian banyak pihak yang sebelumnya terlalu takut untuk mendekat. Tanpa adanya bahaya nyata para kultivator yang semula ragu-ragu kini berbondong-bondong masuk ke dalam jurang tersebut. Di antara mereka pelangi-pelangi panjang berkilauan melintas langit pertanda kehadiran para penguasa kuat yang ikut dalam pengeksplorasian. Sebagian dari mereka merupakan individu yang pernah berjumpa dengan Xiao Yan saat badai angin pemusnahan melanda. Mereka memutuskan untuk tidak mundur. Dengan lenyapnya api mereka menganggap ini sebagai pertanda ilahi. Kesempatan telah datang dan bagi mereka menolak artinya menyia-nyiakan takdir. Namun saat mereka menembus lebih dalam pemandangan mengerikan pada saat ini menanti, di dasar jurang yang kelam terbaring sosok raksasa yang tidak dikenal. Bayangannya membayangi dasar jurang dan menebar ketakutan yang merayap. Di antara mereka sebagian mulai ragu namun sebagian lagi tetap memaksa maju terbakar oleh ambisi. Xiao Yan memperhatikan semuanya ini dari kejauhan. Pelangi-pelangi panjang itu melintas di atas kepalanya. Namun perhatian Xiao Yan tidak teralih sedikit pun. Bagi Xiao Yan mereka bukanlah sekutu atau ancaman, melainkan sumber energi yang tak ternilai. Di tengah kekacauan Xiao Yan terus menyerap kekuatan dari sisa-sisa api pemusnahan memanfaatkan kekuatan simbiosis yang unik. Bagi Xiao Yan semua makhluk yang datang itu hanyalah vitalitas segar yang bisa dimanfaatkan dalam perjalanannya yang kian berbahaya. Tubuh asli dan klon dewa asli pada saat ini terus ditempak dalam kobaran api pemusnahan. Pada saat itu Xiao Yan tengah memurnikan tubuh aslinya dengan menggunakan esensi dan darah klon dewa aslinya sendiri. Pembersihan itu bukan sekedar ritual fisik melainkan proses spiritual yang kompleks dan menguras kekuatan. Dalam keheningan batin Xiao Yan memahami bahwa untuk melangkah menuju alam leluhur dibutuhkan satu pencerahan yang bersumber dari garis keturunan. Namun dirinya bukanlah bagian dari klan dewa asli. Xiao Yan tidak mewarisi kekuatan murni dari leluhur dewa asli seperti mereka yang berasal dari ras keturunan langit. Jalan satu baginya hanyalah mencapai pencerahan dengan kekuatan sendiri dan ini sebuah jalan sunyi yang penuh duri. Kekuatan fisik klan dewa asli memang legendaris tetapi jika bisa dengan mudah direplika, maka mereka tidak akan menjadi satu-satunya ras di antara 9 alam yang berhasil menempat tubuh mereka ke puncak kekuatan. Xiao Yan telah mencoba menerobos batas dari tubuhnya sendiri. Dirinya telah menelan dan memadatkan 200 nyala api pemusnahan dalam tubuhnya. Namun meskipun begitu semuanya tampak masih belum cukup. Hal ini menyadarkan Xiao Yan bahwa tubuh aslinya benar-benar tidak semurnon dewa asli. Pencerahan sejati juga membutuhkan tidak hanya kesempatan tetapi juga akumulasi pengalaman serta pengorbanan waktu yang sangat panjang. Xiao Yan terus melahap api pemusnahan dari sekelilingnya memeratkan seluruh energi itu ke dalam inti tubuhnya. Lebih dari 200 api pemusnahan telah melebur dalam daging dan meresap ke tulang Xiao Yan. Pada akhirnya lautan api pemusnahan yang sebelumnya menyala garang kini telah benar-benar lenyap menjadi kosong dan hening. Di dekatnya sosok wanita roh api yang telah lama menghuni tempat ini menyaksikan perubahan ini dengan mata menyala. Seluruh tubuhnya tetap memancarkan api tanpa henti. Lautan api pemusnahan yang sempat menyelimuti wilayah ini adalah hasil dari akumulasi kekuatannya selama bertahun-tahun. Ini adalah kekuatan yang perlahan berubah menjadi sumber api abadi yang memenuhi tempat tersebut. Sebelum meninggalkan tempat ini Xiao Yan segera kembali menuntut 100 api pemusnahan dari wanita roh api. Wanita roh api itu sempat terdiam, namun menyadari bahwa Xiao Yan tidak akan membawanya pergi kecuali tuntutan itu dipenuhi. Tidak lama kemudian 100 nyala api keheningan melayang di hadapannya. Xiao Yan menyerap semuanya dalam sekejap dan kini tubuhnya telah menampung 300 api pemusnahan penuh. Sementara itu di wilayah misterius yang telah terbuka sejak beberapa waktu lalu, tungku asal tetap tidak tersentuh.
tidak seorang pun berhasil menaklukkannya sehingga tempat itu tetap berada di sana seperti menanti seorang yang benar-benar layak. Di luar area tungku asal beberapa sosok duduk bersila dalam keheningan. Mereka memasang kewaspadaan tinggi seolah pernah mencoba masuk ke dalamnya namun gagal dan kini hanya bisa menunggu kesempatan berikutnya. Salah satu dari mereka adalah pria dengan alis merah pekat dan mata yang membara seperti kobaran api. Dirinya mengenakan jubah yang seolah dijalin dari lidah-lidah api. Obsesinya terhadap elemen api terlihat jelas dari tiap gerakan dan tatapannya. Dirinya duduk bersila dan dirinya menyimpan harapan bahwa semakin banyak api pemusnahan yang dikumpulkan, semakin besar pula peluang untuk menahan cobaan dari dalam tungku asal. Kini dirinya telah mengkoleksi 30 api pemusnahan dan di dalam benaknya 50 adalah angka aman untuk mencoba masuk ke dalam tungku tersebut. Di tengah kepercayaan dirinya pria itu seketika berdiri dengan penuh rasa percaya diri. Aura kuat menyelimuti tubuhnya dan di udara muncul gelombang api berwarna-warni yang bergolak hebat. Dengan sekali ayunan tangan energi itu berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menyala meluncur cepat menghantam seorang sosok yang baru saja memasuki area tersebut. Seruan panik pun seketika menggemak di area di sekitar. Seseorang berteriak bahwa makhluk itu setidaknya adalah makhluk kuat yang berada di langkah keempat. Kepanikan pun kembali menyebar dan para praktisi lain berpencar untuk berlindung, namun ruang sempit membuat mereka sulit menghindari serangan lanjutan. Pria berjubah api itu segera memperkenalkan dirinya bahwa dirinya bernama Qi Xiaoyun. Aura yang mengelilinginya penuh dengan tekanan dan kekuasaan. Sosok ini bukan seorang kultivator biasa yang telah berada di langkah keempat. Namanya dikenal luas dan dirinya berasal dari alam mendalam surga barat. Dirinya dikenal sebagai salah satu pemilik kekuatan api tertinggi di wilayah tersebut. Qi Xiaoyun berdiri dengan kesombongan yang pantas dimiliki oleh seorang penguasa api. Dirinya menuntut agar semua orang menyerahkan api mereka dengan patuh atau jika tidak mereka akan menanggung akibatnya. Suaranya menggelegar seperti guntur memperjelas bahwa dirinya tidak sekedar datang untuk bersaing tetapi untuk mendominasi. Seseorang dari kerumunan juga sempat berbisik dengan penuh kecemasan dan mengakui bahwa Qi Xiaoyun memiliki 5 jenis api asal. Ini adalah kekuatan yang sangat langka dan begitu menakutkan. Ucapan itu pada saat ini menambah arogansi pada raut wajah Qi Xiaoyun. Keyakinannya semakin tidak tergoyahkan seolah dirinya adalah pusat dari tempat tersebut. Tanpa banyak cincong Qi Xiaoyun memberikan penawaran yang terdengar manis namun dengan dipenuhi sebuah jebakan. Dirinya memperbolehkan siapapun ikut bersamanya memasuki tungku asal dengan syarat bersedia mempersembahkan api pemusnahan milik mereka terlebih dahulu. Dirinya menyatakan bahwa siapa yang berhasil merebut kembali api itu di dalam sana, itu murni bergantung pada kemampuan masing-masing. Namun semua orang yang hadir tahu betul bahwa tanpa api nirwana atau api pemusnahan memasuki tungku asal adalah tindakan bunuh diri. Api itu bukan sekedar kunci tetapi juga perlindungan mutlak dari kehancuran di dalam. Keraguan pun seketika mulai tampak di wajah sosok-sosok yang berada di sekitar. Qi Xiaoyun menyadari hal tersebut dan dirinya pada saat ini tampak tidak senang. Begitu melihat ketidaktegasan mereka keningnya berkerut dan hawa pembunuhan perlahan merembes keluar dari tubuhnya menekan udara di sekitarnya dengan kekuatan membara. Dirinya memberi peringatan keras dan tidak akan segan untuk menghabisi mereka demi mendapatkan api nirwana yang ia inginkan. Saat api warna-warni menyala di hadapannya melepaskan suhu panas yang menyengat dan mengancam sebagian dari mereka langsung menyerah. Beberapa orang memilih untuk tidak mengambil resiko dan menyerahkan sub api pemusnahan yang mereka miliki. Namun ketika api itu mendarat di telapak tangan Qi Xiaoyun hanya tersisa 5 api, dirinya memandangnya dengan mata dingin dan menghina dan menyebut bahwa mereka adalah sampah yang hanya membawa sub api sekelas itu. Namun meskipun begitu dirinya tetap mengambil api tersebut dan para penyumbang api juga segera mundur.
Mereka tidak ingin lagi tinggal atau menjadi korban berikutnya dari Qi Xiaoyun. Bersamaan dengan hal tersebut, gelombang demi gelombang orang juga terus berdatangan. Beberapa orang mencoba melawan, tetapi di bawah tekanan kekuatan Qi Xiaoyun mereka semua dikalahkan. Anehnya tidak satupun dari mereka yang pada saat ini dihabisi Qi Xiaoyun. Qi Xiaoyun bukan tanpa niat membunuh, tetapi dirinya sadar serangan balasan bisa datang kapan saja dari orang-orang nekat yang terpojok. Oleh karena itu dirinya pada saat ini hanya mengambil api mereka dan membiarkan mereka pergi. Dalam proses ini 10 sub api tambahan pun berhasil dikumpulkan. Qi Xiaoyun mengangguk puas dan kembali menunggu mangsa berikutnya. Lalu kemudian sekelompok sosok berkulit keropeng koreng muncul di hadapannya. Mereka adalah anggota dari klan Jin yang merupakan klan yang sangat dikenal akan dominasi mereka atas kekuatan api. Bahkan mereka telah sampai di tungku asal lebih cepat dari rombongan King Teng. Qi Xiaoyun menghela nafas merasa kesal bertemu lagi dengan kelompok ini. Dirinya tahu bahwa kelompok dari klan Jin bukanlah target yang mudah. Dirinya tidak bodoh untuk menyerang mereka secara langsung. Pengalamannya mengajarkan bahwa dalam kondisi seperti itu, lebih baik bijak memilih sasaran yang lebih lemah. Sesaat setelah klan Jin datang, beberapa kelompok lain juga pada saat ini muncul. Qi Xiaoyun kembali menjalankan taktiknya dengan mengancam, mengalahkan, lalu merampas api. Dirinya mulai merasakan perasaan ketagihan yang menyenangkan. Jumlah api yang berhasil dikumpulkannya kini telah mencapai 50, tapi rasa puas pada saat ini masih belum datang di kedalaman hatinya. Dirinya lanjut menyusun rencana untuk mengumpulkan hingga 100 api sekaligus. Dirinya telah gagal berkali-kali dalam usahanya dan menyadari suatu hal, tanpa api yang cukup pada saat ini benar-benar sungguh mustahil untuk bisa bertahan. Maka dirinya memilih bertahan di pintu gerbang menuju tujuan akhir, menunggu setiap kelompok yang datang dan mengambil milik mereka dengan cara cepat. Dengan cara ini dirinya berhasil merampok banyak kelompok dalam waktu singkat. Jumlah api nirwana di tangannya kini nyaris menyentuh angka 100. Kegembiraannya meningkat, namun hal itu tidak berlangsung lama. 5 orang dari Paviliun Jiuxuan Jindan muncul dipimpin oleh sosok yang dikenalnya yakni King Teng. Pertemuan itu pada akhirnya segera membawa atmosfer baru. Qi Xiaoyun menyambut mereka seolah pertemuan itu adalah kebetulan yang menyenangkan, namun wajah King Teng tampak muram dan tidak menyembunyikan rasa kesalnya. Tampaknya mereka benar-benar memiliki sebuah sejarah. Sebelumnya Qi Xiaoyun pernah merebut api dari kelompok King Teng dan kali ini King Teng datang dengan harapan bahwa Qi Xiaoyun bersedia menyerahkan api tersebut sebagai imbalan atas bantuan memurnikan 2 pil transenden. Namun Qi Xiaoyun pada saat ini tidak tertarik. Dirinya tidak kekurangan pil. Yang dirinya butuhkan saat ini hanyalah api yang lebih banyak dan lebih kuat. Bersamaan dengan ungkapan tersebut ketegangan pun seketika meningkat. Meskipun keduanya masih saling tersenyum, namun tatapan tajam di mata mereka saling bersilangan seperti 2 pedang yang akan saling menyayat sewaktu-waktu. Atmosfer di sekitar mereka berubah drastis, hening, padat, dan penuh tekanan. Sepertinya pertarungan bisa saja pecah kapanpun. King Teng mengimbaskan lengan bajunya, sorot matanya tajam dan penuh ketegasan. Meski Qi Xiaoyun masih menyimpan kewaspadaan terhadap King Teng, namun pria itu memilih untuk menahan diri dan tidak melakukan serangan pada saat itu. Sementara itu di sisi lain Qi Xiaoyun pada saat ini tersenyum mencibir. Kepercayaan diri yang meledak dari dalam dirinya membuatnya tidak ragu. Kini hampir 100 api nirwana atau api pemusnahan telah berada dalam genggamannya. Dirinya sudah pernah memasuki ruang legendaris yang dikenal sebagai tungku asal. Berdasarkan pengalamannya, mereka yang tidak membawa cukup api nirwana akan langsung terhempas keluar sebelum setengah batang dupa terbakar habis. Karena itulah Qi Xiaoyun yakin bahwa persaingannya kali ini belum benar-benar siap. Tidak mungkin mereka mampu mengumpulkan api nirwana dalam jumlah besar, apalagi mengingat betapa sulitnya mendapatkan satu saja.
Tungku asal terbentang luas dalam bentuk ruang melingkar yang kosong, atmosfernya suram dan penuh tekanan. Di pusat ruang berputar sebuah pusaran gelap yang memancarkan cahaya samar. Bentuknya terus berubah, kadang mengembang lebar dan kadang menyusut rapat seolah menyimpan sesuatu yang misterius di balik lapisan kegelapan itu. Sementara itu di sisi lain klan Jin dengan jumlah anggota terbanyak yang lebih dari belasan tokoh kuat melangkah masuk secara bersamaan. Mereka bergerak kompak dan tampak terlihat terkoordinasi. Saat King Teng dan Qi Xiaoyun masih berdiri mengamati pusaran di hadapan mereka, para anggota klan Jin sudah menjadi yang pertama menembus ke dalam tungku asal. Qi Xiaoyun menegus dalam hatinya melihat kelancangan mereka. Dirinya mengenal betul klan Jin yang sejak lahir telah menyatu dengan elemen api. Obsesinya terhadap kekuatan api bahkan tidak kalah hebat jika dibandingkan dengan dirinya. Melihat mereka yang masuk lebih dahulu, Qi Xiaoyun tahu bahwa dirinya tidak bisa menunda lebih lama. Jika klan Jin, King Teng dan yang lainnya berhasil mendapatkan apa yang mereka cari, maka semua usahanya selama ini akan sia-sia. Meskipun sempat mempertimbangkan untuk membawa lebih banyak pendukung jika waktu memungkinkan, kini tidak ada lagi ruang untuk menunggu. Dengan langkah mantap Qi Xiaoyun melangkah ke dalam pusaran hitam memasuki ujian terakhirnya yang akan menentukan segalanya. King Wuya yang sedari tadi berdiri di sisi King Teng mulai kehilangan kesabaran. Dirinya menyadari bahwa mereka sudah terlalu dekat untuk menyerah dan pesona api nirwana yang menggoda seakan menariknya lebih dalam. King Wuya tahu api tersembunyi di dalam tungku asal bukanlah api biasa. Di dunia sensi, api tersebut dikenal sebagai api terkuat di antara semua jenis api dengan kekuatan penghancur yang tidak tertandingi. Dirinya sadar bahwa hanya karena orang lain masuk lebih dahulu bukan berarti kemenangan sudah berada di tangan mereka. Bahkan Qi Xiaoyun yang tampaknya begitu percaya diri dan telah berada di tempat ini lebih lama belum tentu berhasil memperoleh api tersebut. Fakta itu menjadi bukti bahwa mendapatkan api nirwana bukanlah perkara sepele. Jika mereka masuk secara gegabah bukan keuntungan yang menanti melainkan bencana. King Teng juga menyipitkan mata menimbang hal ini dengan kehati-hatian. Sebagai wakil dari Paviliun 9 Pil Emas Mendalam, King Teng memiliki kedudukan yang tinggi. Meskipun terdapat puluhan wakil master lainnya, kekuatan jiwa King Teng yang sudah mencapai alam void menjadikannya sosok yang berpengaruh mutlak. Pikirannya menelusuri formasi yang sempat dirinya dengar sebelumnya. Berdasarkan pengamatannya, King Teng yakin bahwa orang itu adalah Qi Xiaoyun. Ketika pria itu masuk sebelumnya, King Teng sempat merasakan aura pembunuhan yang samar. Api yang dikumpulkan oleh Qi Xiaoyun pasti memiliki keterkaitan dengan kekuatan di dalam tungku asal ini. King Wuya juga pada saat ini mulai menyadari apa yang pada saat ini digumamkan oleh King Teng. Jika Qi Xiaoyun datang lebih awal dan telah berhasil mengumpulkan banyak api nirwana, maka cara terbaik untuk menyamai langkahnya adalah dengan meniru strateginya. Mereka harus mengumpulkan api terlebih dahulu sebelum masuk lebih dalam. Jika kekuatan belum mencukupi, maka langkah terburu-buru hanya akan berujung pada kehancuran. Dengan pemahaman itu, King Teng dan King Wuya tidak lagi memaksakan diri untuk langsung masuk. Setelah itu mereka memutuskan untuk tetap berada di luar sejenak merancang langkah berikutnya. Selain itu juga mereka terus mengumpulkan kekuatan yang dibutuhkan demi menaklukkan tungku asal dan merebut api nirwana yang legendaris seperti Badai Yanti.